Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Fadila Basori sebagai host di acara Multi Podcast BEMS di Almar Mojokerto. Baik, untuk acara podcast kali ini kita ada tamu bintang tamu yaitu Bapak Khairul Ija Widianto SEMM. Oke. Bapak ini selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan juga sebagai Ketua dari Lab GBIS di Al Anwar Mojokerto. Nah, sesuai dengan tema kali ini, Pak, kan kita mau membahas tentang investasi saham. Oke. Nah, kita juga sudah tahu kalau investasi saham ini merupakan bagian dari suatu pasar modal. Nah, menurut Bapak sendiri nih, pasar modal itu gimana sih, Pak? Apakah pasar modal itu sama dengan pasar tradisional yang kita bisa beli dan juga jual gitu, Pak? Pasar modal ya. Pasar modal itu memang sederhananya itu memang namanya pasar ya, seperti Bapak tahu. Jadi pasar itu tempat bertemunya orang yang jual sama yang beli, kalau yang pasar ya. Tapi kalau yang kita kenakan modal, berarti kita tambahkan aja analoginya, narasinya sebagai modal. Berarti kalau pasar modal ya sederhananya tempat bertemunya orang yang kelebihan modal sama orang yang kekurangan modal. Nah, gitu nih. Orangnya lagi banyak uang nih sama orang yang kekurangan uang. Nah, itu tempat bertemunya di pasar modal itu secara sederhana. Jadi kita memang kalau biasanya teman-teman di pasar modal, di aktivis, lalu di GBI Salamar juga akan sebisa mungkin kita menyampaikan sesuatu kan sesederhana mungkin. Tapi kalau secara definitif itu memang tempat bertemunya memang seluruh instrumen keuangan jangka panjang yang at least kita 1 tahun lah ya, seperti kayak obligasi lah, efek, jadi kayak gitu, reksadana dan sebagainya, itu secara definitif. Jadi gitu. Itu yang terkait pasar modal. Gitu teman-teman ya. Jadi pasar modal itu banyak jenisnya, ada yang namanya investasi, reksadana, obligasi maupun saham. Nah, untuk tema yang kita bahas sekarang ini saham ya, Pak. Untuk lainnya seperti obligasi atau reksadana mungkin kita buat video kapan-kapan lah. Tunggu aja. Gitu. Baik, Pak. Oke, kita akan bahas investasi saham ya, Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih Pak saham itu, Pak? Apakah kita perlu investasi saham, Pak? Saham ya. Saham itu pada dasarnya itu seperti kayak STNK. STNK. Jadi itu STNK atau BPKB ya. Bukti kepemilikan. Nah, kalau yang BPKB itu nggak bukti kepemilikan motor nih. Kendaraan, motor atau mobil dan sebagainya lah, oke ya. Kalau saham ini bukti kepemilikan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan tadi yang kita bahas ya. Jadi pasar modal kan tempat orang yang kekurangan modal sama kelebihan modal nih, ya kan ya. Betul, Pak. Lah kalau perusahaan yang kekurangan modal ini dia harus menerbitkan efek lah. Lah efek ini itu membuktikan dia ikut memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut. Lah itu yang disebut saham tadi. Jadi kayak gitu. Kalau dibilang penting apa enggak sih ya sama kayak kita bicara terkait masa depan ya, karena memang kalau kita bicara investasi ya, kita belum ke sahamnya dulu lah. Kita bicara investasinya dulu lah. Segala sesuatu kan memang harus perlu investasi. Misalkan gini nih, kalau teman-teman tahu misalkan di orang tua teman-teman nih, itu tujuannya untuk menyekolahkan teman-teman itu kan investasi jangka panjang. Kenapa? Betul. Biar nanti karirnya anak-anaknya juga bagus. Jadi investasi secara konotasi itu sudah positif. Jadi kalau dikata penting, investasi itu penting. Kalau digabungkan dengan saham yang mana itu instrumen keuangan, yaitu bisa menjadi penting. Meskipun instrumen keuangan kan banyak ya. Kalau tadi ini kita bahasnya itu saham, ya berarti itu penting. Kenapa? Karena itu bisa menaikkan value kita di masa yang akan mendatang. Nah, jadi kalau kita bicara investasi, kita bicara nih di future value-nya seperti apa. Jadi kayak gitu. Berarti saham itu termasuk hal yang penting, teman-teman. Ingat. Nah, sekarang Pak, bahas investasi saham ya. Menurut Bapak sendiri, investasi saham tersebut sudah dikenal luas nggak Pak di masyarakat Indonesia ini, Pak? Sayangnya memang ini agak sayang memang literasi terkait investasi, jangankan saham ya, secara pasar modal pun itu kita masih kalah dengan sosialisasi atau informasi dengan hal-hal yang lain ya, selain terkait keuangan misalkan. Jadi
terkait pinjol deh. Informasi yang digali tentang pinjol itu lebih banyak daripada investasi pasar modal, apalagi di saham nih. Itu masih dipinjol nih. Ya. Itu yang konotasi negatif ya. Kalau yang kita nggak bicara keuangan nih misalkan, jadi kalau kita cari nanti datanya itu searching misalkan kalau teman-teman, misalkan cara untuk menaklukkan calon gebetan kita itu lebih banyak dicari daripada investasi saham. Padahal itu sama-sama untuk masa depan loh. Jadi kan kayak gitu ya. Nah memang kalau kita lihat data di tahun kemarin ya, kalau nggak salah itu angkanya masih di 5 sampai 6 juta penduduk kita yang sudah menjadi investor. Kalau sekitar 5 juta, anggaplah 200 ya, meskipun kita udah 200 lebih ya. 283. Kalau 200 kan berarti masih sekitar 5% sama 6%. Jadi itu masih sangat rendah. Padahal cerminan negara maju adalah yang investor di pasar modal itu cukup tinggi. Kita naik 12% aja, jadi 10%. 10 atau pokoknya 2 digit lah. Ya. Itu kayaknya akan menjadi negara yang punya stabilitas ekonomi yang cukup baik. Jadi kayak gitu. Karena memang saham itu punya peranan yang bagus nih. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke ya. Oke. Nah, kalau menurut saya sendiri, Pak, saya baru kenal saham itu mungkin SMP kalau nggak SMK, Pak. Waktu itu kan terkenalnya Bitcoin, Pak. Nah, jadi mulai dari situ saya mulai terkenal, oh saham itu kayak gini gitu, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, Pak, perusahaan-perusahaan di Indonesia ini, Pak, apakah sudah semua itu memiliki saham? Malah gini, kalau dibandingkan saya ya, itu malah mending Mas Basori ya, mengenal investasi dari usia SMP itu berapa sih? 12-15 tahun lah, 15 tahun ya. Sedangkan kalau saya baru kenal tuh kisaran di atas 20, saya lupa. Sekarang 22 atau 23 saya lupa. Jadi malah apalagi kalau zaman sekarang ini kan kalau teman-teman kan banyak mainannya ya, ada yang Instagram lah, ada TikTok, ya, ada TikTok dan sebagainya. Twitter apalagi lah. Sekarang kan banyak influencer yang terkait investasi ya, macam-macam beragam. Jadi informasinya lebih banyak, jadi teman-teman seharusnya bisa lebih mulai sejak dini terkait mengenal dari investasi tadi, jadi kayak gitu. Untuk yang investasi saham tadi gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki saham itu, Pak, apakah bisa langsung kita beli, Pak, sahamnya? Sebenarnya gini, bukan memiliki, tetapi yang menerbitkan sahamnya atau memperjualbelikan sahamnya. Sederhananya gini, kalau ingin mencari tahu mana perusahaan yang sudah diperjualbelikan kepemilikannya atau sahamnya, mana yang belum, teman-teman cuma tinggal lihat namanya aja. Nah, dari nama perusahaan itu, kalau belakangnya ada tulisan TBK, terbuka. Titik TBK itu artinya terbuka. Itu berarti sifatnya memang terbuka. Sifat terbuka itu berarti semua orang bisa mengakses semua detail yang ada di perusahaan itu dan bisa memiliki perusahaan tersebut, pembelian sahamnya. Jadi tinggal lihat aja. Kalau ada perusahaan nih yang belakangnya ada TBK itu pasti dia bisa diperjualbelikan. Kayak gudang garam. Ya, pokoknya semua yang belakangnya ada TBK. Apakah dari situ kan kita sudah tahu, Pak, di TBK. Misal kita pakai gudang garam TBK ini, Pak, ya. Terus kita mau beli, Pak. Apakah kita harus ke gudang garamnya, ke kantor gudang garamnya atau gimana, Pak? Oke, kalau itu adalah salah satu kemajuan pasar modal. Kalau nggak pasar modal kita dari tahun 1995-98 ya. Dengan sekarang itu memang transformasinya sangat luar biasa. Kalau dulu juga pembelian itu harus dicatat dan sebagainya. Kalau sekarang semua serba mudah. Sekarang sudah serba digital. Teman-teman kalau ingin memiliki sebuah perusahaan, ingin membeli sahamnya, itu nggak harus datang langsung. Teman-teman nanti cukup mempunyai handphone dan juga rekening untuk bertransaksi di pasar modal. Teman-teman nanti sudah bisa membeli saham atau mempunyai surat kepemilikan perusahaan tersebut dari genggaman tangan teman-teman. Jadi gitu. Jadi HP-nya bukan buat cuma lihat chat-chat yang nggak ada balasannya nih, jadi kayak gitu. Daripada lihat yang centangnya cuma satu nggak biru-biru ya, lah mending cari informasi tuh buat saham-saham. Nah, gitu teman-teman. Kan juga ada istilah uang yang bekerja, gitu. Nah,
Dari aplikasi ini, Pak, kan kita namanya kan sekuritas, Pak. Oke. Ya, kalau di Siti Alarman sendiri, Pak, apakah Siti Alarman sendiri sudah kerjasama dengan pihak-pihak sekuritas atau di pendidikannya, Pak, ada tentang pendidikan tentang investasi, Pak? Kalau di Salawar memang kebetulan ya, karena memang saya cerita sedikit juga memang karena saya juga di sarjana S1-nya saya kuliah di sini. Ya. Saya cerita bagaimana awal mula saya menjadi investor saham itu memang ketika pada waktu itu ada mata kuliah manajemen investasi yang diajarkan di Selanwar itu di semester 6. Kebetulan waktu itu saya sama dengan teman-teman, kita nongkrongnya kan pasti multi angkatan, apalagi kita di organisasi. Waktu itu banyak kakak angkatan saya yang memang membicarakan investasi sebagainya. Dalam artian kalau sudah dibicarakan di kantin maupun di tempat base camp mahasiswa, otomatis dalam artian itu kan berarti apa yang diajarkan di dalam kelas itu kan sudah terinformasikan atau diterima dengan baik oleh mahasiswanya. Ya, pasti itu, Pak. Itu mengulik daya tarik saya, sehingga pada waktu saya masih semester 4, saya ingat masih semester 4 setelah selesai KKN. Iya. Di semester 6 itu ada praktikum dan juga lomba investasi. Jadi kayak gitu. Karena saya orangnya sangat suka tantangan waktu itu. Saya request ke dosennya. Ternyata alhamdulillah dosen di sini sangat kooperatif ya. Apalagi kalau sama mahasiswa yang sangat ingin belajar, keinginan belajarnya kuat. Jadi waktu saya ingin lompat ke semester 6 untuk mata kuliah itu. Jadi waktu itu saya praktikum dan lomba dengan kakak angkatan saya, bukan cuma di Selanwar, tapi dengan kampus lain. Waktu itu. Kebetulan waktu itu di pasar modal itu kan ada 2 sesi 1 dan 2. Di sesi 2 waktu itu di luar dugaan saya ranking 2. Klasemen sementara ya. Klasemen sementara. Lalu di sesi 2 ternyata saya anjok ke ranking 8 sehingga saya nggak jadi dapat piala nih. Pulang dari situ nyesel lah, bukan nyesel ya, apa ya? Ya kecewa lah. Bukan kecewa malah, lebih ke jengkel lah kalau saya. Kesal. Karena kayak kesal, saya nggak terima orangnya kan. Karena saya udah belajar mati-matian. Akhirnya itu menjadi cambuk sampai sekarang hingga akhirnya saya bisa menjadi investor dan bisa menambah literasi itu. Sampai saya kemarin sama teman-teman di Selanwar, di Bapak Ibu dosen, kita membuat galeri investasi yang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dengan sekuritas yang ada, Korea Investment Sekuritas, yang menurut kami memang itu bagus untuk mahasiswa, dan juga kita membuat program implementasi antara pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Berarti sudah ada, Pak, ya. Jadi gitu. Jadi apa yang diajarkan di Selanwar itu bukan hanya terkait teoritis, tetapi juga ada praktikumnya yang mana harapannya nanti teman-teman setelah lulus ataupun masih belum lulus itu sudah bisa mandiri secara finansial. Harapannya kayak gitu. Harapannya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa kita dengarkan kembali lah bahwa kerja keras itu harus untuk mencapai suatu kesuksesan. Yang terpenting itu adalah kemauan dan juga sikap disiplin dalam belajar. Gitu, teman-temanku. Nah, selanjutnya, Pak, kan kita sudah bahas tentang sekuritas, kita sudah bahas tentang saham, dan juga kita sudah bahas tentang pembelajaran tentang investasi di Alamar sendiri, Pak. Nah, di sekuritas kan banyak sekali kan macam-macamnya, Pak. Kita pernah tahu bahwa sekuritas itu nggak selalu, sekuritas itu benar-benar bisa kita percaya. Ada kan sekuritas yang penipuan gitu, Pak. Kayak kasusnya Doni Salaman yang trader itu, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih, Pak, cara kita agar bisa mengetahui sekuritas mana yang aman dan terpercaya gitu, Pak? Gini ya. Sebelum kita berbicara jauh ya, saya disclaimer dulu bahwa memang kalau yang kasusnya yang disebutkan tadi sama Mas Basori terkait Doni Salman itu memang bukan di pasar modal kasusnya. Jadi itu sebenarnya malah itu bukan instrumen investasi. Jadi itu memang di transaksi perdagangan saja. Jadi beda kasus ya.
Jadi saya disclaimer dulu. Lalu kalau tadi bicara misalkan Pak terlalu banyak scam, apakah di saham itu juga ada scam dan sekuritasnya betul. juga ada scam atau penipuan dan sebagainya? Saya rasa di semua aspek kehidupan ya, Ya, itu pasti ada kegiatan-kegiatan atau ada upaya-upaya untuk di salah satu pihak atau individu atau kelompok untuk kepentingan diri sendiri dengan menipu orang, merugikan orang lain, ya pasti itu Pak. atau membuat kecewa orang lain. Itu banyak hal lah ya. Oh teman-teman kan sering juga kan mungkin di PHP ya, ya udah deketin nih, udah deketin apa? Cewek sih, Pak, Incerannya pasti, Pak. cowoknya, ceweknya kan bisa cowok juga nih Mas. Ya. Tapi nanti ternyata nggak Bicara jadi. cewek. Lah, kalau di sekuritas di pasar modal itu memang ini kan investasi yang diatur, diawasi ya oleh pemerintah lewat OJK. Ya, betul. Iya, sebentar. Ini kok minum saya nggak diajak nih? Oh ya, monggo Pak, minum kopi Ini dulu, kan Pak. penting ini ya, karena Penting, kita Pak, penting, bahas finansial keuangan ya. Soalnya Ini kan kepala saya juga sudah mumet sih Pak. Lah ini perlu ini makanya. Ketika otak butuh inspirasi, kopi. Oke ya. Sponsorship sudut mahasiswa teman-teman. Monggo Pak. Mantap. Oke, Lanjut Pak. kita lanjut ya, karena kita udah dapat inspirasi. Jadi kalau di pasar modal itu teman-teman simpelnya atau dasar sederhananya, teman bisa lihat ke ide.co.id. ide.co.id. Catat. Ide.co.id itu kan website resmi dari pemerintah ya, lewat Bursa Efek Indonesia. Di situ udah tertera semua lengkap. Perusahaan-perusahaan mana yang sudah terbuka untuk bisa kita perjualbelikan, Ya. sampai sekuritas mana yang terdaftar. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat misalkan, karena kita nggak bisa menutup kemungkinan banyak orang yang menipu dan sebagainya ya. Betul Pak. Banyak Jadi sekali. meskipun kita sudah mengedukasi dan sebagainya, pasti ada aja lah. Cara kita mengamankan informasi itu seperti apa? Kita cari ke sumber yang paling utama. Kalau terkait pasar modal berarti ke website Bursa Efek Indonesia. Nanti di situ lihat aja daftar sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sudah diakui sama OJK, diawasi juga. OJK. Lah di antara semua sekuritas itu teman-teman nanti bisa tinggal milih jadi kayak gitu. Kalau udah terdaftar diawasi otomatis kan mereka sudah aman dari scam. Jadi kayak percaya. gitu. Oke. Jadi gitu kan kita sudah punya nih teman-teman aplikasinya yang terpercaya. Terus juga kita sudah tahu nih cara belinya gimana. Perusahaan-perusahaan mana saja nih. Nah, sekarang gini Pak, pertanyaan kita ubah Pak. Oke. Perusahaan yang cocok buat kita beli Pak. Sekarang Pak, yang bagaimana Pak? Kriterianya itu yang gimana Pak? Perusahaan ya. Ya perusahaannya. Berarti sahamnya. Sahamnya, betul. Oke. Kalau menjadi investor itu kan memang ada dua. Bisa investor jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kalau jangka pendek ini seringnya disebut trader. Trader. Pedagang ya. Pedagang. Sebenarnya investor jangka panjang juga pedagang, cuma dia dagangnya itu belinya sekarang, ya mungkin bertahun-tahun berikutnya, berpuluh tahun berikutnya nanti baru dijual lagi, jadi kayak gitu. Sebenarnya konsep dasarnya namanya pasar ya. Otomatis kan kita memperjualbelikan. Lah, sebelum kita bicara perusahaan mana yang cocok untuk kita untuk mahasiswa ataupun untuk investor pemula, Ya. itu yang paling penting saya tekan ke teman-teman adalah satu, teman-teman harus melek secara finansial dulu. Maksudnya Ya, jadi harus tahu kemampuan finansialnya dan pengelolaan finansialnya. Jadi kayak gitu. Setelah itu, teman-teman nanti itu yang dinamakan money management ya, pengaturan money management. pengaturan keuangan. Setelah itu barulah teman-teman nanti mengidentifikasi diri sendiri nih. Teman-teman tuh kira-kira itu tipe orangnya seperti apa terkait uang. Kan aneh ada orang yang kalau sama uang itu kan harus ada yang sangat sayang banget sama uang. Saking sayang itu kayak nggak pengen melepas pelukannya gitu ya, sama betul. kayak cinta banget gitu ya kan. Ya. Ada juga orang yang sayang banget sama uang itu, tetapi dia sangat ingin uang itu berkembang. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu kita seperti apa. Apakah kita orang yang
secara finansial itu sudah bagus manage-nya atau tidak. Lah itu nanti kenapa kok saya sampaikan itu di awal? Karena itu akan mempengaruhi psikologis. Psikologis sebagai seorang investor maupun sebagai seorang trader. Lah, ketika teman-teman secara manajemen tadi sudah oke, psikologis sudah oke, teman-teman nanti bisa tahu nih perusahaan mana yang cocok. Misalkan Misal contoh. teman adalah tipe orang yang mungkin secara finansialnya itu dari semua sudah disisihkan nih, dana daruratnya udah ada, Ya. lalu dana untuk kuliah udah ada nih, dana untuk kos, untuk have fun sudah ada nih, tersisa misalkan 20% misalkan ya, atau anggaplah 1 juta lah. 1 juta. Berarti teman-teman nanti carilah perusahaan yang range harganya segitu gitu loh. 1 juta itu. Jangan ya. dipaksa ke range yang lebih besar. Dalam arti nanti ketika nanti teman-teman memaksa sesuatu harga yang di luar batas finansial teman-teman, nanti teman-teman jadi bias terkait analisanya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih identifikasi seperti apa. Atau misalkan kalau teman-teman tipe orang yang sayang banget sama uangnya nih, benar-benar takut kehilangan, ya oke, berarti nanti teman-teman cari ke perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang pergerakannya tidak terlalu fluktuatif naik turun nih. Oh, cari aman. Ya, jadi yang cenderung stabil. Stabil. Jadi pergerakannya teman-teman itu sudah bisa prediksi kayak gitu ya. Itu tipe-tipe orangnya sayang banget sama orang. Tapi kalau orang yang risk taker, yang memang Mengambil dia resiko. berani high risk return, Ya. dia memang seorang pebisnis yang larinya ke investasi, akhirnya dia mungkin bisa ke perusahaan-perusahaan yang lagi growth ya. Lagi growth itu biasanya range naiknya cukup bagus. Biasanya itu di second liner, perusahaan second liner ya. Di perusahaan second liner itu nanti teman-teman bisa masuk ke situ. Kalau untungnya high risk return. Tapi kalau yang sayang banget sama uangnya tadi, psikologisnya juga kadang masih kurang terjaga, teman-teman bisa masuk ke yang first liner atau perusahaan-perusahaan yang secara kapitalisasi udah bagus, keuangannya bagus, stabil, atau cari yang dividennya bagus, yang cenderung stabil, misalkan kayak sektor-sektor finance, nah gitu itu kan bisa untuk jadikan pilihan. Jadi memang kalau kita bicara perusahaan apa nih yang cocok, itu teman-teman harus identifikasi dulu terlebih dahulu seperti apa. Jadi kayak gitu. Sama sering-sering baca informasi lah jadi kayak gitu. Misalkan kayak pemilu nih. Nah, ini itu juga lagi rame-ramenya. Iya. Karena pemilu itu nanti misalkan sekarang nih ya, kita nggak bahas secara politik praktis ya. Tetapi dari pasal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ada dampaknya sendiri-sendiri. Ya, teman-teman lihat visi misinya. Oh, kalau misalkan yang satu larinya ke sektor pangan, berarti nanti teman-teman bisa lihat perusahaan di sektor pangan. Kalau ternyata yang satu visi misinya itu arahnya ke pembangunan konstruksi nih, berarti teman-teman bisa lihat ke perusahaan-perusahaan konstruksi. Kalau ada yang salah satunya itu ternyata di digital nih, lari ke sektor teknologi. Jadi gitu. Gitu teman-teman. Jadi Pak, menurut Bapak sendiri, Bapak ini termasuk yang gimana Pak? Pengambil resiko atau main aman Pak? Oke. Kalau saya pribadi ya, sepengalaman saya ini karena sudah sampai saat ini, bukan sudah lama ya, karena sudah ada perubahan status nih ya, ada perubahan status, jadi orientasinya udah berbeda nih. Yang awalnya waktu itu kan masih belum ada cincin di tangan. Cincin tangan ini sorry nih ya. Saya kan belum punya ya. Belum. Ini saya udah punya gelang Pak. Nah, ketika belum punya cincin di tangan, mungkin saya masih bisa dikatakan sebagai risk taker. Mengambil resiko. Risk taker, jadi kayak gitu. Cuma ternyata waktu itu memang keuntungannya hampir semua biaya resepsi pernikahan mulai dari pertunangan dan sebagainya itu memang dari pasar modal. Kenapa? Karena kalau nggak salah waktu itu COVID ya, itu saya mempunyai return yang sangat lumayan, sehingga saya sampai berani melaksanakan pertunangan kalau nggak salah pasca setelah COVID. Karena waktu itu saya masih risk taker nih, saya berani ambil perusahaan lagi growth. Nggak harus yang sudah stabil, nggak harus yang sudah stabil secara kinerja bertahun-tahun ya, tapi yang masih growth ya, yang masih nanjak lah. Kalau istilah saat ini berarti orangnya masih muda lah, belum matang, belum dewasa. Tapi begitu dia udah matang, dia pasti nanti
returnnya udah sangat tinggi waktu itu. Waktu itu. Tetapi kalau ketika saya udah berubah status ya, mungkin orientasinya udah berbeda. Karena kalau dulu semua keuangan kan murni untuk saya pribadi. Ya. Mau itu berkurang, mau itu bertambah kan suka-suka nih ya kan. Suka-suka. Sedangkan kalau sekarang karena berbeda, otomatis saya harus meningkatkan margin safety-nya itu. Berarti saya masih di risk taker masih, tapi presentasinya nggak sebesar seperti Yang dahulu. sebelumnya. Mungkin sekarang lebih banyak ke yang resiko konservatif, lebih banyak yang konservatif untuk di perusahaan-perusahaan. Jadi status itu mengubah Ya, seseorang. ya benar. Betul sekali. Nah, Pak, aduh, kita sudah bahas banyak nih, Pak. Kita kan sudah buka pertanyaan nih, Pak, di IG, Pak. Mungkin bisa saya bacakan untuk. Kalau di IG nanti biasanya agak banyak ya, atau Ya, kalau nggak kita- itu pertanyaannya agak random ya. Iya. Ya, tadi sebelum itu saya perlu inspirasi lagi nih. Iya, monggo, Pak. Dia sudah ada beberapa teman-teman yang sudah komen di IG BMST Anwar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau bertanya tentang investasi ini. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, dari FZSSYK. Oke. Ya, namanya agak sulit, Pak. Tips berinvestasi di bursa saham. Gitu dong, Pak. Gimana, Pak, menurut Bapak? Tipsnya itu satu itu mau belajar itu dalam artian mau mengenal dan mau menggali semua informasi. Yang kedua, pantang menyerah. Pantang Oke menyerah. ya. Ya, oke, sip. Yang ketiga, punya daya analis yang cukup. Cukup. Analisis. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Pertama analisis, terus apa Pak yang itu? Yang pertama itu tadi, mau belajar tadi ya. Mau belajar. Karena informasi kan kekuatan dari segala sesuatu ya. Ya, betul sekali. Selama teman-teman mempunyai banyak informasi, saya rasa itu bisa menjadi nilai plus nih. Nilai plus Jadi banget kayak itu, gitu. Pak. Itu yang pertama. Lalu Yang kedua tadi pantang menyerah. Kenapa? Karena kan kalau terutama teman-teman kalau misalkan mau ke risk taker nih, kan nanti ada fluktuasi harga. Nggak ada harga yang stagnan terus gitu. tapi Nggak ke ada. atas itu nggak ada. Jadi pasti naik turun kayak gini. Jadi kayak gitu. Nah, karena naik turun itu, jadi nanti teman-teman harus punya mental yang cukup bagus. Di mana mental itu terbentuk dari tadi, money management dan juga psikologi tadi. Nah, Setelah itu tadi jangan lupa kalau udah punya informasi harus diolah. Ngolahnya apa? Ya dianalisa tadi. Jadi kayak gitu. Jadi gitu jawabannya Mas FZSSIK untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas. Untuk pertanyaan kedua Pak, dari Paikul. Oke. Contoh investasi saham yang bisa dikatakan halal dan non halal itu bagaimana? Gini, secara transaksi ya. Ya. Kalau secara transaksi itu investasi itu di pasar modal itu halal. Kenapa? Karena kita memperjualbelikan, ya kan ya. Perjualbelikan, ada penjual, ada pembeli, dan ada barangnya. Jadi kan kayak gitu. Ya. Cuma mungkin teman-teman yang bertanya kan, Pak, kalau HP nanti buktinya seperti apa? Jadi sistemnya bursa efek itu nanti jadi dari teman-teman membeli di sekuritas ke bursa efek itu nanti ada pihak penengah ini yang menyimpan dokumennya teman-teman secara digital. Itu ada di KPI sama KSI itu nanti yang menyimpan semua administratif. Betul. Nah, jadi biar teman-teman nggak ribet harus jual beli kertasnya, mereka yang nyimpan. Itu lembaga pemerintah. Nah, tapi nanti kalau misalkan teman-teman pengen nih mau mencetak buktinya Bukti itu bisa transaksi. banget. Nah, apalagi kalau zaman sekarang nih, misalkan Mas Basori mau nikah, kapan nikahnya nih? Nikah kapan nikahnya? Besok, oke. Insya Misalkan besok mau nikah nih, misalkan Mas Basori nanti biar kalau mas kawinnya uang kan udah umum nih. Nah, Ya, itu umum. mas kawin nanti saya terima nikahnya si si A dengan mas kawin bukti kepemilikan perusahaan A. Apa nggak keren itu? Keren banget. Dan itu sah. Sah ya Pak? Sah. Kalau sah secara pernikahan agama otomatis itu kan halal kan. Ya halal. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, secara transaksi itu halal. Karena semuanya ada, produknya juga ada. Nah, cuma di dalam pasar modal itu dibagi lagi nanti. Ada yang syariah, ada yang non syariah.
secara agama. Secara agama. Oke. Pada dasarnya gini, kalau secara syariah itu perusahaan-perusahaan yang dalam operasional perusahaannya itu menjalankan ekonomi secara kaidah-kaidah agama. Jadi kayak gitu. Misalkan kaidah agama itu gini, misalkan ada hutang, rasio hutangnya kan nggak boleh terlalu banyak. Ya, kalau betul. secara agama, jadi kayak gitu. Jadi nanti udah difilter nih, udah otomatis semua di bursa efek udah difilter perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah maupun non syariah. Jadi kayak gitu. Entah itu dari operasionalnya maupun produk yang dijual. Itu sudah dipisahkan, jadi kayak gitu. Tapi sekali lagi secara transaksi itu halal. Halal ya. Tapi misalnya teman-teman kepingin yang lebih sudah halal tapi dan syariah lagi operasional, maka tadi bisa difilter. Ya, menjual produk-produk yang sesuai kaidah syariah dan kayak gitu. Jadi gitu. Jadi gitu Mas Faikul ya. Mas Jadi transaksinya itu halal. Yap. Cuma kita pilih pinter-pinter aja perusahaannya yang syariah atau tidak, gitu Mas Faikul. Mungkin masih banyak sih Pak pertanyaan, tapi kita skip saja dulu untuk pertanyaan di IG. Soalnya banyak sekali Pak. Oh, ya, saya cukup terima kasih teman-teman banyak. nanti kalau perlu nanya berarti langsung aja ke Galeri Bursa Efek Indonesia. Ya, kita Alvar sendiri juga punya galeri investasi bursa saham, teman-teman. Kalau mau tanya, monggo silakan. Ada galerinya, ada ruangannya sendiri. Jadi nanti barangkali agak ragu kalau bertanya nih sama dosennya. Lah, kalau mau bertanya sama teman sebaya kan enak nih. Ya, enak, nah, siapa tahu nanti ternyata single juga nih, ya kan? Single juga, nanti bisa. Gitu teman-teman ya. Pertanyaan terakhir Pak. Oke. Cara kita untuk menganalisis, kan ada dua teknik nih Pak, untuk membeli saham. Ada yang fundamental dan juga teknikal. Mungkin Bapak bisa jelaskan untuk teman-teman yang kurang paham, bagaimana sih cara membeli dengan fundamental maupun teknikal. Oke ya, terkait analisis, maka tadi saya sampaikan ke tips itu yang terakhir ya. Kenapa? Karena memang terkait keberhasilan investasi dan juga ataupun secara trading perdagangan ya, itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi juga, itu persentase terbesar itu malah berada di money management dan juga psikologisnya tadi. Psikologis seseorang. Jadi sebagus apapun analisanya teman-teman nih terkait fundamental lah, terkait teknik, tetapi kalau secara psikologis maupun manajemennya kurang bagus, ya itu nggak akan berhasil. Kenapa? Kalau teman-teman tahu misalkan di perkuliahan juga ada nih, misalkan kuliah sehari-hari dia sangat oke banget, tanya jawabnya oke, bisa ngerjakan apa, tapi ketika ujian dia nggak siap secara psikologis nih. Dia gemeteran lah dan sebagainya. Akhirnya apa semua yang sudah ada dianalisa, dipelajari, buyar semua. Hilang semua. Sehingga nanti eksekusinya bisa keliru. Jadi sebenarnya yang paling besar kontribusinya itu di money management dan juga psikologi Indonesia tidak. Psikologi investor tadi ya, jadi gitu. Lalu setelah itu kalau udah oke, jangan bisa ke teknikal dan juga fundamental. Jadi kalau kalau fundamental itu kita lihat dari segi perusahaannya ya, kinerjanya seperti apa. Jadi kita lihat objeknya kalau secara fundamental ya, apakah itu perusahaannya bagus. Nanti sama kayak misalkan teman-teman mau pilih HP lah atau mau wisata dan sebagainya, teman-teman harus lihat semua nih bibit bebet bobotnya. Dari mulai dia jualan apa, asetnya berapa, rencana bisnisnya apa, historinya berapa, historinya bagaimana, sampai orang-orang personally yang jadi yang punya jabatan di dalam perusahaan itu teman-teman bisa lihat semua di Bursa Efek. Jadi kayak gitu. Teman-teman harus lihat semua lah. Kalau itu sudah dilihat semua, mana yang paling bagus itu nanti itu masuk ke analisa fundamental. Analisa fundamental nanti ada banyak, itu nanti teman-teman ini nggak selesai kalau saya habiskan di sini nih. Karena semester pun juga 3 SKS itu. 3 SKS kan berarti 6 bulanan ya. 6 sekian belas. Jadi secara sederhana memang gitu. Kalau fundamental itu memang kita lihat secara objeknya, perusahaannya. Kalau memang teman-teman itu tipe yang tadi ya, tipe yang orang yang stabil, berarti cari yang secara profitabilitasnya dia stabil. Kalau teman-teman yang risk taker, cari yang growth aja. Yang growth berarti yang misalkan yang tahun kemarin lagi merugi, tahun ini masih merugi tapi sudah berkurang banyak meruginya. Lebih ke arah positif, atau yang kemarin rugi sekarang mulai
mencatatkan keuntungan perusahaannya. Itu kan perusahaannya yang masih growth atau turnover, Ya, turnaround lah betul ya. sekali. Nah, itu biasanya bisa masuk ke analisa fundamental. Nah, kalau teknikal itu seperti apa? Cenderung ke momentumnya. Momentum. Ah iya, momentumnya, waktunya nih ya. Misalnya. Sama Sama. kayak keberuntungan gitu, Pak. Sebenarnya bukan. Kita itu kan harus tahu nih momentumnya kapan untuk melakukan eksekusi. Sama misalkan Mas Bosori kan besok mau nikah nih. Ya, betul. Sebelum mau menentukan nikahnya kapan harus tahu dulu pasangannya kan. Betul. Nah, tahu pasangannya itu kan pakai analisa fundamental. Oh ya. Nah, analoginya kayak gitu Itu teman-teman. bobot. Nah, terus mau mulai kapan PDKT, mau mulai kapan melamar, tunangan dan sebagainya. Itu kan timingnya. Timing waktu. Ya kan? Timing itu dikatakan sebagai teknikal. Oh. Apakah saat ini timingnya itu sudah bagus ketika kita membeli? Oh. Maksudnya itu apakah harganya sudah murah atau belum? Apakah saat ini harganya sudah overpriced? Kan teman-teman nggak cuma di saham ya, di semua barang kan biasanya kalau yang barang itu bagus kan biasanya elastisitas harga ya. Ya, Berarti betul, kan kalau pembeli lebih banyak, stoknya sedikit, otomatis harganya akan meningkat lah. naik. Teman-teman tahu momentumnya itu dari teknikal tadi. Oh. Teman-teman lihat dulu objeknya, begitu udah ketemu, teman-teman bisa lihat kapan mulai investasi, lihat dari teknikalnya. Teknikalnya gitu. Teknikal ada banyak sekali metodenya. Nanti teman-teman bisa juga ke galeri investasi Sahanwar. Nanti bisa disesuaikan nih. Nanti bisa koordinasi sama teman-teman. Saya tukar informasi. Apakah saya tipe orang yang secara momentum itu harus cepat mengambil keputusan dan juga tepat untuk menjual perusahaan, atau saya tipe orang yang mungkin cara pembeliannya, eksekusinya itu harus bertahap pelan-pelan. Itu nanti kan pasti berbeda. Ya, betul. Terkait teknikalnya. Jadi kayak gitu. Ada banyak teknikalnya. Mau pakai moving average lah, mau pakai Bollinger Band lah, mau pakai apa. Itu memang sekali lagi kembali ke karakternya tadi. Jadi gitu. Kalau secara fundamental itu secara objeknya, secara teknikal itu timingnya. Jadi kayak gitu. Ilmu yang sangat bermanfaat banget, sangat-sangat banyak ya teman. Ya Pak, mungkin untuk podcast kali ini kita akhiri saja Pak, soalnya waktunya juga sudah mepet. Jadi teman-teman sudah bisa lah menilai itu adalah gambaran besar dari investasi saham. Kita sudah belajar tentang saham itu sendiri, pengertiannya, perusahaan-perusahaan yang memiliki saham, bagaimana cara kita membeli saham, instrumen apa yang bisa membuat kita membeli saham, dan cara analisisnya kita membeli saham. Mungkin untuk kali ini saja podcast pada malam hari ini. Saya sangat berterima kasih ke Pak Iza atas luangkan waktunya. Sangat terima kasih. Mungkin kita akan lanjut di next podcast selanjutnya. Salam teman-teman, kembali lagi ke Sudut Mahasiswa. Salam teman-teman.